Sahabat Malam News sudah berada di markasnya SKPF di tempatnya Pak Giono. Beliau itu masternya master culture. Gimana kesuaranya? Yuk coba kita langsung masuk. Nih, coba kita ketok pintunya dulu. Ada pada orangnya ya. Assalamualaikum. Wah, tungguin ya. Pak Giono, master culture. Ya ini WFH jadi pakai masker ya, buka apa nek lagi ngomong. Oh iya. Ini Pak De, maaf ini saya ganggu waktu sebentar. Saya mau lihat koleksinya Pak De. Oke. Ayo, pemirsa kita ikuti. Ayo. Jangan lupa. Di grup saya. Ayo. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Gimana kabarnya hari ini Pak De? Alhamdulillah baik, meskipun dalam situasi bekerja dari rumah, alhamdulillah sehat, baik. Syukur Gimana alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah. Ini pemirsa, sekarang saya sedang berada di tempatnya Pak Giono. Beliau adalah masternya culture di Banyumas. Ini Pak De, saya mau tanya-tanya sebentar Pak De. Total di rumah ada berapa culture Pak De? Saat ini tinggal 4 ekor. Saya barusan kehilangan salah satu ya andalan saya yang cukup pernah melegenda di Banyumas, namanya RG. Acara RG kemarin gagal murah, kemudian akhirnya mati. Saya tidak tahu proses, mungkin sedang turun kondisi badannya, kemudian tidak tertolong. Nah sekarang tinggal 4, satu begal di saya mungkin ini tahun ketiga ya, tahun kedua di saya 2000 ya, tahun kedua. Kemudian masih ada Alex, itu dulu catur namanya, saya kasih nama Alex. Kemudian ada RBN, ada Scorpion. Nah di sebelah saya ini begal, ininya apa namanya, lama tidak tarung, dan apa namanya bulunya juga kemarin sempat mengurangnya tidak total, jadi baru ekornya habis tapi sayapnya masih ada yang belum rontok, tapi insya Allah vokal lagu tidak berubah. nanti teman-teman bisa dilihat sekilas, kita bisa dipanasin aja di depan. Oh, enggak apa-apa Pak De. Apa-apa. Oke, siap. Ini Pak De. Itu dalam satu rumah ada 4 burung fighter Pak De. Itu apa, enggak saling tarung atau gimana itu Pak De? Posisinya tidak persis di satu rumah, jadi Oh, gitu. di lantai 2 saya hanya ada 1 kacer, tidak ada burung yang lain kecuali gendet. Kalau gendet ada 7 di lantai 2. Kalau yang scorpion saya taruh di gudang karena bersama dengan Sena saya juga punya murid bagus, tapi Oh, mau main ekor panjang juga ini Pak De? saya dari dulu sebenarnya suka karena saya lebih hati saya lebih mudah jatuh cinta dengan kacer, jadi saya banyak di kacer dan gendet. Oh gitu. Kemudian satu saya titipkan di tetangga saya, jadi di rumah sebelah ada 1 kacer, dan di rumah perawat saya ada 1 kacer. Jadi tidak pernah dalam satu ruangan ada lebih dari 1 kacer. Oh, oh gitu ya. Kalau
kalau toh Anda bisa lebih dari satu, pasti salah satu dari burung itu akan diam atau tidak berteriak ketika dengan suara yang lain. Mungkin bisa dibilang kalah atau gimana itu Pak De? Nah, memang ada karakter. Saya pernah punya 2 kacer, kalau dia jejer tidak pernah bunyi, jadi tidak ada masalah kalau dalam satu rumah. Oh. Tapi kita harus persis ngelihat benar apa namanya karakter dari masing-masing burung itu. Ini untuk perawatan begal sendiri itu untuk hariannya itu gimana Pak De? Begal atau kami sebenarnya semua burung itu kami set sama. Oh sama semua? Sama. Jadi pagi, siang, sore kami berikan jangkrik itu kalau kacer 3 pagi, 3 siang, 3 sore. Nah jadi pagi-pagi bangun tidur mandi kasih jangkrik 3. Jam berapa itu Pak De waktu mandi itu? Mandi rata-rata jam 6:30 lah. Oh, 6:30. Kemudian setelah mandi kasih jangkrik, kemudian diumbar biasanya anak-anak kalau dalam posisi mau di apa namanya ada lomba, maka fisiknya harus kami jaga. Saya terbangkan di umbaran 3 meter itu 350 kali. Karena ini posisi tidak ada lomba, maka burung hanya saya umbar, tapi tidak saya main fisik karena kasihan tidak ada aktivitas di luar kalau kita jual. Nah nanti pukul 10:30 kita turunkan, kita kasih jangkrik lagi 3 terodong sampai sore. Jam 3, setengah 4 seperti hari ini dia mandi, kasih jangkrik 3. Setelah itu dicerodong, sudah full master. Jadi master saya MP3 24 jam. Kalau dalam kondisi burung tenda saya tidak mabung, itu 24 jam master burung itu. Nah selain itu juga ada lovebird, ada ciblek, ada kenari untuk master. Itu untuk mandinya memang 2 kali Pak De, pagi sama sore. Pagi sore. Orang-orangnya kalah, orangnya mandinya sekali sehari. Burungnya 2 kali sehari. Nah itu diterapkan di semua burung memang tidak apa-apa Pak De? Saya terutama burung-burung yang saya mandikan 2 kali, kacer, cecak hijau sama murai. Kalau yang lain sekali sehari. Cendet saya hanya sekali sehari pagi hari, kenari saya hanya 1 kali sehari pagi hari. Itu selain dari EF-nya yang jangkrik, pakai ulat hongkong atau korto apa itu Pak De? Kalau ulat hongkong biasanya saya gunakan kalau dia sedang posisi murah. Nah, kalau murah memang saya tambah ya panas. Berapa itu porsinya Pak De? Oh enggak kami batasi, pokoknya pagi ya beberapa ekor itu banyak berikan. Oh, Karena bergantung ukuran ulatnya juga. Kalau kecil ya banyak, kalau besar ya 5-10 lah. itu kalau lagi dalam posisi ngurak Pak De? Karena ngurak itu kan prinsipnya kita berikan stres protein. Apakah stres protein itu bisa dikurangi atau bisa ditambah? Nggak takut ngelemak Pak De? Enggak, karena dia fisiknya jalan kok, dia terbang. Iya betul. Itu untuk settingan harian begal Pak De ya. Untuk settingan lombanya gimana Pak De? Kalau lomba pada prinsipnya sih begal mulai hari Kamis itu sudah tidak keluar. Jadi kami begal itu hariannya 3 kerodong. Jadi 3 kerodong? Full rapat 3 kerodong karena saya nggak mau dia bunyi. Biar nggak bocor gitu Pak De? Nggak bocor. Kemudian kalau mau lomba kita naikkan EF-nya? bertahap jangkriknya dari 3, 4, 5 sampai dengan hari Sabtu itu udah 5. Kemudian Sabtu pagi kita kasih hongkong 5 biji, protonya 1 sendok teh, 1 sendok makan. Terus nanti jadi Kamis cuma Sabtu tidak mandi, baru Sabtu sore saya mandikan. Oh Sabtu sore mandi. Terus kerodong lagi Sampai Minggu pagi mandi, kasih jangkrik 5, udah sampai ke lapangan. Di lapangan biasanya dibuka sebentar, selama dia udah mulai buka, mulai sarung.
burung ini kalau nggak Di lapangan lagi berarti ada, kalau misalnya main 3 sesi nih Pak De, ditambahi EF lagi atau enggak Pak De? ya setiap turun saya kasih 5 lagi jangkrik. Cangkriknya 5 lagi? Ya. Udah takut istilahnya bagong itu Pak De? Nah, insya Allah enggak bagus sih kalau selama kondisinya fit insya Allah enggak bagus. Itu kan Ini mudah. iya, biasanya kalau dari seperti saya pemula ini Pak De, katanya kalau bagong itu karena kebanyakan dari EF cangkrik gitu Pak De. Ada tiga pernah kejadian bagong. Satu karena birahinya terlalu tinggi. Nah, birahi terlalu tinggi itu terjadi biasanya karena proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi, maka birahinya naik dan cepat. Kemudian bagong juga karena kondisi fisiknya sedang drop, biasanya menyerang molting, molting atau murah atau mabung dalam bahasa Banyumas, itu adalah kondisi di mana dia sangat rentan. Nah, karena dia sangat rentan, maka biasanya mudah bagong. Yang ketiga adalah karakter, karena kalah tua, karena kalah dengan burung yang lain dia bagong. Itu tiga karakter bagong yang pernah saya pahami dari karakter. Oh gitu, iya ya Pak De. Oke, terima kasih untuk waktu luangnya Pak De. Oh iya, satu pertanyaan lagi Pak De ini Pak De. Seberapa penting peran media burung seperti kami ini Pak De bagi Pak De sendiri? Ya, kalau bagi saya sih ke media apapun kan untuk ajang silaturahmi. Jadi kita bisa kenal, kita bisa kenal, bisa dikenal. Ketika dulu masih eranya belum media online, saya langganan tabloid itu sekian tahun sejak munculnya satu tabloid yang sangat terkenal untuk burung, hobi itu saya sudah mulai langganan. Kemudian karena sekarang eranya sudah mulai online, ya media online ya menjadi pilihan. Oke, terima kasih untuk jawabannya yang sangat singkat padat. Oke, semoga sukses dan untuk begal juga tambah keren, mantap.